Malam itu adalah malam ketiga pernikahan kami. Lagi mas, saya bertanya dengan kaget. Suami saya hanya tersenyum dengan raut wajah merasa bersalah. Padahal pagi tadi sudah, siang sebelum makan siang juga, dan malam ini beliau memintanya lagi. Saya sampai berpikir, apa benar usianya 68 tahun, staminanya luar biasa. Apakah sehari 3 kali itu normal? Ketika saya memberanikan diri bertanya pada sahabat saya Sri, matanya membelalak. Mana mungkin orang umur 60-an begitu? Jangan-jangan kamu salah hitung Siti, tapi itu adalah kenyataan. Setiap pagi, siang sebelum makan, dan malam sebelum tidur, rutinitas itu terus berlanjut tanpa henti. Kisah ini dimulai seminggu yang lalu. Sebelum cerita saya mulai, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan like ya. Mari kita mulai ceritanya. Assalamualaikum. Hari ini saya ingin berbagi kisah yang tak pernah saya ceritakan kepada siapapun. Kisah cinta saya yang dimulai kembali di usia 65 tahun. Nama saya Siti Aminah. 5 tahun lalu suami pertama saya meninggal dunia dan sejak itu saya hidup sendiri. Setelah 40 tahun hidup bersama, kepergiannya terasa seperti meruntuhkan dunia saya. Beberapa bulan pertama saya hanya melamun, menjalani hari demi hari tanpa tujuan. Makan pun tak terasa nikmat, menyalakan TV pun tak ada satupun acara yang bisa saya cerna. Saya punya 2 anak, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Keduanya sudah menikah dan tinggal di luar kota. Kami hanya bisa bertemu saat lebaran. Telepon pun paling seminggu sekali, itu pun hanya sekadar bertanya kabar dan memastikan semua baik-baik saja. Beginikah rasanya menjadi tua? Pikiran itu selalu muncul setiap kali saya duduk sendirian di depan meja makan. Tahukah Anda betapa sepinya makan seorang diri? Dulu, meja ini selalu ramai oleh kami berempat. Sekarang, hanya suara denting sendok saya yang menggema di ruangan yang kosong. Setiap kali masak, lauk pauk selalu tersisa banyak dan akhirnya terbuang. Buat apa masak enak-enak kalau cuma untuk sendiri, pikir saya. Akhirnya hari-hari saya lebih sering diisi dengan mie instan. Menonton TV pun tak lagi menyenangkan. Saat melihat tokoh antagonis di sinetron, saya ingin sekali menggerutu, dasar orang jahat, tapi tak ada siapapun yang menimpali. Suara saya sendiri yang menggema di ruang tamu yang lengang terasa begitu menyedihkan. Malam hari sebelum tidur, saya menatap sisi ranjang yang kosong. Bantalnya tergeletak begitu saja. Suara dengkuran yang selama 40 tahun menemani saya kini lenyap selamanya. Begitulah saya hidup selama 5 tahun. Setiap kali bercermin, yang saya lihat hanyalah kerutan yang semakin dalam dan uban yang kian banyak. Saya merasa hidup saya benar-benar sudah berakhir. Hingga pada suatu sore yang cerah, sahabat saya, Sri, tiba-tiba menelepon, "Siti, aku sendirian nih, bosan. Mau ikut ke pusat kegiatan lansia tidak?" Pusat kegiatan lansia, kamu menyuruhku ke tempat seperti itu? Awalnya saya menolak, rasanya saya belum setua itu. Namun, Sri terus membujuk dan akhirnya saya menyerah. Ternyata, pusat kegiatan lansia itu tempat yang sangat hidup. Para eyang kakung dan eyang putri bermain kartu, minum teh, dan saling bercerita. Tawa mereka tak henti-hentinya terdengar. Ternyata bukan hanya aku yang kesepian, pikir saya saat melihat mereka. Hari itu, seorang pria menarik perhatian saya. Beliau tinggi dan postur tubuhnya tegap. Usianya tampak beberapa tahun di atas saya, tapi cara berjalannya yang gagah sangat mengesankan. Saya berbisik pada Sri. "Itu siapa, Sri?" "Oh, itu Pak Bambang Prakoso. Istrinya sudah meninggal 10 tahun lalu. Beliau juga hidup sendiri." Entah kenapa, hati saya merasa tertarik. Tiba-tiba, beliau menghampiri saya. "Baru pertama kali kesini, Bu." Suaranya rendah dan tenang, sangat menyejukkan hati. "Iya, Pak," diajak teman. "Begitu ya, saya Bambang Prakoso." "Saya Siti Aminah." Saat kami berjabat tangan, saya merasakan tangannya begitu hangat dan kokoh. Kami pun duduk dan minum teh sambil berbincang. "Anak-anak Ibu di mana?" "Ada 2, tapi tinggal di luar kota. Jarang sekali bertemu." "Sama, Bu. Anak-anak saya juga jauh, hanya bisa bertemu saat lebaran." "Oh, begitu ya, Pak." Mengetahui nasib kami serupa membuat saya merasa sedikit terhibur. "Apakah Ibu tidak merasa kesepian?"
Tanya beliau hati-hati. Saya menjawab dengan jujur, kesepian Pak, sangat. Saya juga Bu. Dari tatapan matanya, saya bisa merasakan kesepian yang sama, kesepian yang dalam dan hampa, yang hanya dimengerti oleh mereka yang hidup seorang diri. Seminggu kemudian, saya kembali ke pusat kegiatan itu. Sejujurnya, ada sedikit harapan di hati saya untuk bisa bertemu dengannya lagi. Benar saja, saat saya membuka pintu, beliau langsung melambaikan tangan dan menyapa dengan ramah. Datang lagi, Bu Siti? Iya Pak, Sri mengajak lagi. Mau jalan-jalan? Cuacanya cerah sekali. Sebelum saya sempat menjawab, jantung saya sudah berdebar kencang. Boleh Pak? Kami berjalan-jalan menyusuri jalan setapak di perbukitan dekat kota. Pemandangan alamnya begitu indah, dengan bunga-bunga liar berwarna-warni. Indah sekali ya, kata saya. Betul, sayang kalau dinikmati sendirian. Ucapan itu menusuk hati saya. Benar, ini pemandangan yang terlalu indah untuk dinikmati sendirian. Saya baru sadar betapa menyenangkannya berjalan bersama seseorang. Hanya dengan kehadiran orang lain di sisi kita, melihat pemandangan yang sama, rasa sepi itu sirna. Jalan yang selama 5 tahun ini saya lalui sendiri, terasa begitu berbeda saat ada yang menemani. Sebulan berlalu begitu saja, saya dan Pak Bambang semakin sering bertemu. Kami berjalan-jalan, minum teh dan makan di warung soto dekat komplek. Kami banyak bercerita, dan saya merasa sangat nyaman. Kami berada di titik di mana diam pun tidak terasa canggung, dan bicara pun tidak terasa membebani. Suatu sore, setelah selesai berjalan-jalan, kami duduk di sebuah bangku taman. Pak Bambang dengan hati-hati memulai pembicaraan. Bu Siti? Iya Pak. Maukah menghabiskan sisa hidup bersama saya? Jantung saya serasa berhenti berdetak. Apa yang baru saja saya dengar? Maksud Bapak, menikah lagi? Iya, menikah lagi. Menikah lagi? Di usia 65 tahun? Pikiran itu yang pertama kali muncul, namun di saat yang sama, saya merasakan debaran di dada. Di usia seperti ini, saya tak melanjutkan kalimat itu. Saat saya menoleh, Pak Bambang menatap saya dengan tatapan yang sangat serius. Saya sudah merasakan hidup sendiri, Bu. Saya tahu betapa beratnya rasa sepi itu. Saya terdiam. Bu Siti juga merasakannya, kan? 5 tahun ini pasti sangat berat. Kata-katanya benar. Maukah Ibu mempertimbangkannya? Baik Pak, akan saya pikirkan. Saya pulang ke rumah dengan pikiran yang berkecamuk. Menikah lagi? Apa kata orang nanti? Berbagai pikiran melintas, namun di satu sudut hati ada sebuah harapan. Jika bersama, mungkin saya tidak akan kesepian lagi. Saya merenung selama berhari-hari, tak bisa tidur nyenyak. Apakah ini keputusan yang benar? Tapi kesimpulan saya selalu sama. Saya kesepian, terlalu kesepian. Akhirnya, saya menelepon anak-anak saya. Pertama, anak perempuan saya. Nah, Ibu mau bicara sesuatu? Ada apa, Bu? Ibu berencana menikah lagi. Hening di seberang telepon. Ibu, apa maksud Ibu? Suara anak saya meninggi. Ibu bertemu orang baik di pusat kegiatan lansia. Siapa dia? Orang seperti apa? Usianya 68 tahun. Istrinya sudah meninggal. Beliau orang yang sangat baik. Setelah hening sejenak, anak saya bertanya dengan hati-hati, "Maaf Bu, jangan-jangan karena harta?" Pertanyaan itu menyakiti hati saya. Bukan begitu Nak. Apa Ibu terlihat seperti orang yang mata duitan? Bukan begitu Bu, tapi kan sekarang banyak penipuan. Ibu tahu, tapi beliau bukan orang seperti itu. Ibu hanya kesepian dan lelah hidup sendiri. Suara saya bergetar. Anak saya terdiam cukup lama, lalu menghela napas. Kalau itu membuat Ibu bahagia, aku bisa apa? Tapi tolong, pikirkan baik-baik ya Bu. Pasti Nak, terima kasih. Setelah menutup telepon, air mata saya mengalir. Saya juga menelepon anak laki-laki saya. Awalnya dia kaget, tapi dia lebih cepat menerima. Selama ini aku khawatir sekali Ibu sendirian. Kalau Ibu bertemu orang yang baik, itu bagus sekali. Kamu sungguh tidak apa-apa. Tentu Bu, semoga Ibu bahagia. Terima kasih Nak. Mendapat restu dari anak-anak membuat hati saya jauh lebih ringan. Saya pun memberikan jawaban kepada Pak Bambang. Pak, saya mau hidup bersama Bapak. Wajah Pak Bambang berseri-seri. Beliau menggenggam tangan saya erat. Terima kasih Bu Siti.
terima kasih." Tangannya terasa begitu hangat. Persiapan pernikahan kami sangat sederhana. Di usia kami tak perlu pesta besar. Kami hanya mendaftarkan pernikahan di kantor urusan agama, KUA, lalu mengadakan makan-makan kecil bersama keluarga di sebuah restoran. Anak-anak saya dan anak-anak Pak Bambang datang. Meskipun awalnya canggung, saya bisa merasakan mereka semua tulus mendoakan kebahagiaan orang tua mereka. "Ibu, bahagia ya?" kata putri saya dengan mata berkaca-kaca. Air mata saya pun ikut menetes. "Jangan menangis, Ibu tidak apa-apa. Ini air mata bahagia, Bu. Sekarang Ibu tidak sendirian lagi." "Terima kasih, Nak." Saya memeluknya erat. Setelah acara selesai, kami menuju rumah Pak Bambang, yang kini akan menjadi rumah kami. Rumah itu sangat rapi dan bersih. "Rajin sekali Bapak membersihkan rumah. Saya sengaja beres-beres karena tahu Ibu akan datang," katanya sambil tersenyum. Saya mulai menata barang-barang saya, menggantung baju di lemari, menata kosmetik di meja rias. Setiap barang menemukan tempatnya, dan hati saya terasa penuh. Aku tidak sendiri lagi. Kami memasak makan malam bersama. Saya membuat sayur lodeh, dan Pak Bambang menyiapkan meja. Bergerak bersama di dapur terasa begitu alami. "Wah, kelihatannya enak sekali. Makan yang banyak ya, Mas." Makan bersama dan membayangkan bahwa setiap hari akan seperti ini membuat saya sangat bahagia. Selesai makan, saat saya mencuci piring, saya menatap keluar jendela. Senja telah tiba dan kegelapan mulai turun. Kenyataan bahwa saya tidak lagi sendiri terasa begitu nyata. Aku benar-benar sudah menikah lagi, sebuah awal yang baru di usia 65 tahun, rasanya sulit dipercaya. Malam pun tiba. Setelah mandi dan mengenakan baju tidur baru, saya merasa gugup. Malam pertama di usia seperti ini, memikirkannya saja sudah membuat wajah saya memanas. Saya masuk ke kamar. Pak Bambang sudah duduk di tepi ranjang. Melihat saya, beliau bergeser, memberikan tempat. "Silakan duduk." "Iya, Mas." Saya duduk dengan hati-hati di ujung ranjang. Hening yang canggung menyelimuti kami. Saya tak tahu harus berkata apa. Pak Bambang yang pertama mengulurkan tangan. Beliau memegang tangan saya dengan lembut. "Tidak apa-apa kan?" tanyanya pelan. "Iya, hanya sudah lama sekali, jadi agak gugup." Saya juga. Ternyata tangan Pak Bambang juga sedikit gemetar. "Kita pelan-pelan saja," katanya dengan lembut sambil memeluk saya. Pelukan yang hangat. Kehangatan tubuh manusia yang sudah 5 tahun tidak saya rasakan. Rasanya saya ingin menangis. Kami berbaring di ranjang. Pak Bambang mematikan lampu. Di dalam gelap hanya suara napas kami yang terdengar. "Siti?" "Iya, Mas." "Terima kasih." Saya hanya mengangguk. "Terima kasih sudah membuatku tidak kesepian lagi." "Saya juga, Mas." Pak Bambang memeluk saya. Dengan hati-hati, dengan perlahan, saya tak pernah menyangka kehangatan tubuh seseorang setelah 5 tahun terasa begitu berharga. Saat kami menjadi satu, pikiran yang terlintas adalah, aku tidak kesepian lagi. Waktu seolah berjalan lambat, kehangatan tubuhnya, deru napasnya, kami saling merasakan satu sama lain. Rasanya begitu membara, jauh lebih dari yang saya bayangkan. Staminanya begitu luar biasa sampai saya sempat berpikir, apa benar usianya 68 tahun? Tapi, itu adalah malam pertama yang memuaskan. Setelah selesai, beliau bertanya, "Bagaimana? Tidak apa-apa?" "Iya, Mas, rasanya menyenangkan." "Syukurlah, saya takut kaku karena sudah lama." "Tidak kok, saya juga sudah lama sekali." Kami tertawa bersama. "Apakah Mas rajin berolahraga?" tanya saya. Beliau tertawa. "Iya, setiap hari saya jalan pagi dan peregangan. Semakin tua, kita harus semakin menjaga kesehatan." "Pantas saja Mas terlihat bugar." "Terima kasih." Sebelum tidur, Pak Bambang menggenggam tangan saya. "Kamu bahagia?" "Iya Mas, saya bahagia." "Aku juga sangat bahagia. Selamat tidur." "Selamat tidur juga Mas." Saya memejamkan mata dan langsung terlelap. Tidur yang sangat nyenyak setelah sekian lama. Hanya dengan kehadiran seseorang di samping, rasanya sudah cukup bahagia.
Namun, saat itu saya tidak tahu bahwa keesokan paginya, sesuatu yang sama sekali di luar dugaan akan terjadi. Keesokan paginya, saya terbangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari pagi masuk melalui celah gorden, menerangi kamar dengan lembut. Jam menunjukkan pukul 6 pagi. Badan saya terasa sedikit lelah. Mungkin karena semalam, pikir saya melirik ke samping. Pak Bambang masih tertidur lelap, mendengkur pelan dengan wajah damai. Saya bangkit dengan sangat hati-hati agar tidak membangunkannya. Berjalan tanpa alas kaki, saya berjinjit keluar kamar. Merasa perlu berhati-hati agar tidak menimbulkan suara adalah pengalaman baru yang menghangatkan hati. Saya minum segelas air di dapur. Udara pagi terasa sejuk dan segar. Pagi pertama sebagai pengantin baru, pikir saya. Hati saya dipenuhi rasa gembira sekaligus sedikit gugup. Saya mulai menyiapkan sarapan. Saya menanak nasi, berpikir bahwa sekarang porsinya harus untuk 2 orang. Saya juga memutuskan untuk membuat sayur lodeh. Suara air mendidih di panci terdengar begitu menenangkan. Sambil menyiapkan bumbu dan lauk lainnya, saya bertanya-tanya apakah beliau akan suka masakan saya. Almarhum suami saya dulu tidak biasa sarapan banyak. Saat sayur lodeh hampir matang dan nasi sudah tanak, Pak Bambang bangun. "Sudah bangun, Dik?" Suaranya terdengar dari ambang pintu dapur. "Iya, Mas, kebetulan bangun pagi." Aroma nasinya wangi sekali sampai membangunkanku. "Mas mandi saja dulu, sebentar lagi matang." "Baiklah." Saat beliau ke kamar mandi, saya menyiapkan meja makan, nasi, sayur lodeh dalam mangkuk, sambal, dan beberapa lauk pauk sederhana tertata rapi. Meja makan pertama kami sebagai suami istri. Namun, saat saya sedang di wastafel, tiba-tiba seseorang memeluk saya dari belakang. Saya terkejut. Itu Pak Bambang. "Mas?" Suaranya berbisik di telinga saya. "Ini kan mau sarapan, Mas." Beliau hanya memeluk saya erat. "Aku terlalu bahagia melihatmu menyiapkan semua ini." Jantung saya berdebar kencang. Semalam kan sudah, pikir saya, tapi kata-kata itu tak terucap. Beliau membalikan badan saya dengan lembut. Matanya menatap saya dengan tatapan yang sama seperti semalam. Saya hanya bisa mengeringkan tangan dengan lep, lalu mengecek kompor. Pak Bambang meraih tangan saya dan menuntun saya ke kamar tidur. Meskipun kaget, saya tidak bisa menolak. Entah kenapa, genggaman tangannya yang hangat membuat saya merasa semuanya akan baik-baik saja. Di bawah cahaya matahari pagi, kami kembali menjadi satu. Rasanya berbeda dari semalam, lebih segar dan jernih, tapi juga lebih memalukan karena semuanya terlihat jelas. Kehangatan tubuhnya, napasnya, semuanya terasa begitu nyata. Staminanya benar-benar luar biasa. Apa benar usianya 68 tahun? Pikiran itu muncul lagi. Selesai. Saya duduk di tepi ranjang dengan perasaan campur aduk. Pagi-pagi sudah begini. Tapi di sisi lain, saya tidak merasa benci. Karena saya tidak lagi kesepian. Saya melihat jam. Sudah lewat pukul 8. Ya ampun nasi. Saya bergegas ke dapur. Sayur lodehnya sudah dingin. Saya panaskan kembali sambil tersenyum kecut. Pak Bambang keluar dari kamar mandi, segar dan bugar. "Wah, masakannya kelihatan luar biasa," katanya sambil duduk. "Sudah dingin, jadi aku panaskan lagi." "Tidak apa-apa, tetap nikmat." Pak Bambang makan dengan lahap. 1 piring habis, beliau tambah lagi. Piring kedua habis, beliau tambah lagi untuk ketiga kalinya. "Mas makan sampai 3 piring?" tanya saya heran. "Iya, karena rajin olahraga, jadi butuh banyak energi," jawabnya sambil tersenyum. "Mas benar-benar sehat ya." Selesai makan, beliau berkata, "Aku jalan-jalan dulu ya, seperti biasa." "Iya Mas, hati-hati." "Mau ikut?" "Tidak Mas, aku mau beres-beres rumah." Setelah beliau pergi, saya mencuci piring sambil melamun. Semalam sudah, pagi ini lagi, apakah ini normal? Suami pertama saya tidak seperti ini. Hubungan kami tenang dan biasa saja, mungkin sebulan sekali atau 2 kali, dan semakin berkurang seiring bertambahnya usia. Saya pikir itulah yang normal, tapi Pak Bambang benar-benar berbeda. Saya membuat secangkir kopi dan duduk di ruang tamu. Apakah ini akan terjadi setiap hari?
ada rasa cemas, tapi ada juga rasa senang karena tidak lagi merasa sendiri. Sekitar 1 jam kemudian, Pak Bambang kembali dengan tubuh berkeringat. Saya menyiapkannya handuk dan mempersilakan beliau mandi. Sementara itu, saya mulai menyiapkan makan siang. Saya memutuskan untuk memasak sayur asem. Saat sedang asyik memasak, Pak Bambang keluar dari kamar mandi dan langsung masuk ke dapur, mendekati saya dari belakang. "Kenapa kesini?" pikir saya heran. "Dik," panggilnya. "Ya, Mas." Saat saya menoleh, tatapan matanya lagi-lagi membuat saya was-was. "Aku sedang masak, Mas." "Aku tahu." "Lalu?" "Sebentar saja." "Masa iya lagi?" Saya tak percaya. "Mas, kan tadi pagi sudah habis." "Kamu membuatku gemas sekali." Saya mematikan kompor dan mencuci tangan. Bingung, tapi tak bisa menolak. Kami duduk di sofa ruang tamu, beliau memeluk saya. Hari ini sudah 2 kali, pagi sekali, dan sekarang sekali. Sungguh luar biasa, staminanya seolah tak ada habisnya. Waktu berlalu, selesai, saya melihat jam. Sudah lewat pukul 1 siang, waktu makan siang sudah terlewat. "Maaf ya," kata Pak Bambang. "Tidak apa-apa, Mas, cuma makan siangnya jadi telat." Saya kembali ke dapur, memanaskan sayur asem yang sudah dingin. Ini sudah kedua kalinya hari ini. Saya makan dengan tidak berselera, pikiran saya berkelana. Kemarin sekali, hari ini 2 kali. Apa ini normal? Sore hari berlalu dengan tenang, syukurlah, tidak ada permintaan lagi. Saya sedikit lega. Malamnya, saya memasak ikan goreng dan tumis kangkung. Saat makan malam, Pak Bambang memuji masakan saya. Tapi hati saya was-was. Apa nanti malam minta lagi? Setelah mencuci piring, saya memutuskan untuk menelepon Sri besok. Saya butuh teman bicara. Malam tiba, saya mandi dan masuk ke kamar dengan perasaan tegang. Akankah terjadi lagi? Syukurlah, Pak Bambang hanya membaca buku lalu mematikan lampu dan tidur. Saya menghela napas lega. Sepertinya hari ini cukup sampai di sini. Tapi pikiran saya terus berputar. Bagaimana besok? Apa akan seperti ini setiap hari? Namun, hari-hari berikutnya, kenyataan melampaui semua dugaan saya. Keesokan paginya, semua terjadi lagi, bahkan lebih cepat dari kemarin. Tepat setelah bangun, bahkan sebelum saya turun dari ranjang, lagi batin saya, tubuh kami kembali menyatu. Meskipun saya berpikir, kemarin kan sudah begini juga, saya tak bisa mengatakannya. Pak Bambang terlihat sangat bahagia. Rutinitas pun terbentuk. Pagi, hubungan intim. Lalu saya memasak, sarapan, dan Pak Bambang pergi jalan-jalan. Siang hari, setelah makan siang, hal yang sama terjadi lagi. Sore hari, sekitar pukul 3 atau 4, hal itu terulang kembali. Dan malam hari sebelum tidur, sekali lagi, 3 kali sehari. Saya tak percaya. Pagi, siang, dan malam. Sehari 3 kali. Ini benar-benar di luar nalar. Saya mencoba menghitungnya. Sehari 3 kali, berarti seminggu 21 kali. Sebulan, saya berhenti menghitung. Kepala saya pusing. Akhirnya, saya menelepon Sri. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di dekat pasar. "Jadi, bagaimana pernikahanmu?" tanya Sri. "Sri, aku mau tanya sesuatu. Menurutmu ini aneh tidak?" "Aneh kenapa?" "Suamiku, beliau, terlalu sering." "Sering apanya?" Wajah saya memanas. "Itu, hubungan suami istri." Sri langsung mengerti. "Oh, seberapa sering?" "Sehari 3 kali, bisik saya. Mata Sri membelalak. "Apa, sehari 3 kali? Pelan-pelan. "Yang benar saja, pria 68 tahun. "Ya, tidak mungkin, kamu pasti salah hitung." "Tidak Sri, aku yakin. Pagi setelah bangun, siang setelah makan, dan malam sebelum tidur, setiap hari, selama seminggu ini, tidak pernah absen." "Ya Tuhan," Sri menutup mulutnya tak percaya. "Staminanya dari mana? Kamu tidak lelah?" "Jujur saja, lelah, sangat. Kamu harus bicara dengannya. Siti, minta dikurangi." Saya terdiam. "Tapi, Sri, tapi apa?" "Di satu sisi, aku tidak merasa kesepian lagi." Sri terdiam sejenak. "Itu memang benar, tapi kesehatanmu juga penting, jangan dipaksa."
Obrolan dengan Sri sedikit melegakan, tapi tidak memberikan solusi. Bagaimana cara mengatakannya? 2 minggu berlalu, total 42 kali. Tubuh saya benar-benar lelah. Lingkaran hitam di bawah mata saya semakin jelas. Saya tidak bisa terus seperti ini. Malam itu, saya membulatkan tekad. Seperti biasa, setelah mematikan lampu, Pak Bambang mendekat. "Mas," panggil saya. "Iya, Dik." "Tunggu sebentar. Ada yang ingin aku bicarakan." Suara saya bergetar. "Ada apa? Kamu sakit?" "Bukan, Mas. Sejujurnya, aku sedikit lelah." Akhirnya kata-kata itu keluar. "Lelah?" Beliau terdengar kaget. "Iya, karena setiap hari seperti ini." Hening. Lalu Pak Bambang menghela napas. "Maafkan aku, Dik. Aku terlalu egois." "Bukan begitu, Mas. Aku tidak sadar. Aku hanya..." Kami duduk di kegelapan. Beliau pun mulai bercerita. "Sejujurnya, Dik, aku memang seperti ini dari dulu. Almarhumah istriku dulu juga sering mengeluh. Dia juga kelelahan." Pengakuan itu mengejutkan saya. Aku tidak tahu cara lain untuk menunjukkan rasa sayangku. Hati saya tersentuh. Jadi ini adalah caranya menunjukkan cinta. Canggung, tapi tulus. "Mas," kata saya lembut, "aku mengerti. Aku tidak membencinya. Hanya saja, bisakah kita mengurangi frekuensinya?" Beliau mengangguk dalam gelap. "Tentu, Dik. Tentu saja. Kalau kamu tidak mau, aku tidak akan memaksa. Aku tidak ingin membuatmu menderita." "Terima kasih, Mas. Aku yang berterima kasih karena kamu mau mengerti." Beliau memeluk saya. Kali ini berbeda. Hanya pelukan hangat tanpa tuntutan apapun. "Aku mencintaimu," bisiknya. "Aku juga," jawab saya tulus. Malam itu, kami hanya berpelukan dan tidur. Untuk pertama kalinya, saya tidur dengan sangat nyenyak. Sejak malam itu, semuanya berubah. Pak Bambang menepati janjinya. Frekuensinya berkurang menjadi sehari sekali, kadang 2 kali. Jauh lebih baik. Yang lebih penting, caranya pun berubah. Tidak lagi terburu-buru. Beliau melakukannya dengan penuh kelembutan dan perhatian. Saya bisa merasakan cintanya. Suatu hari beliau berkata, "Terima kasih sudah memberitahuku, Dik. Aku jadi sadar, cinta itu bukan soal kuantitas, tapi kualitas. Membuatmu bahagia, bukan memuaskan nafsuku, itulah cinta yang sebenarnya." 3 bulan, 6 bulan berlalu. Hidup kami menemukan ritmenya sendiri. Anak-anak yang datang berkunjung, melihat saya semakin ceria. Putri saya berkata, "Wajah ibu sekarang bersinar." Ya, karena saya tidak lagi kesepian. Tentu, tidak semuanya sempurna. Kadang-kadang, hasrat Pak Bambang kembali meluap dan kami melakukannya 3 kali sehari. Tapi, sekarang, saya tidak lagi merasa terbebani. Saya sudah mengerti. Ini adalah cara beliau mencintai saya, dan saya pun menerimanya. Kami sering jalan-jalan, menikmati pemandangan alam. Suatu kali, di sebuah puncak bukit yang sepi, di dalam mobil, kami melakukannya. Itu adalah pengalaman pertama saya, dan rasanya mendebarkan sekaligus lucu. Hidup di usia senja ternyata bisa penuh kejutan. 6 bulan telah berlalu. Saya duduk di teras, memandangi hujan, mengenang semua yang telah terjadi. Saya ingat betapa terkejutnya saya di awal pernikahan. Saya ingat kebingungan dan kelelahan saya. Tapi saya juga ingat betapa hangatnya pelukannya, betapa tulusnya cintanya. Bagi Anda yang mungkin sedang merasakan kesepian, yang berpikir bahwa di usia senja tak ada lagi cinta, saya ingin mengatakan, cinta bisa datang kapan saja. Mungkin tidak akan sempurna, mungkin akan ada hal-hal yang membuat Anda kaget, seperti suami saya yang berusia 68 tahun dengan stamina luar biasa. Tapi kebersamaan itu jauh lebih berharga dari apapun. Kesepian selama 5 tahun telah sirna. Kini, setiap hari saya dipenuhi oleh kehangatan dan cinta. Mungkin bukan cinta yang sempurna seperti di novel, tapi ini adalah cinta kami. Dan bagi saya, itu sudah lebih dari cukup. Kisah saya adalah bukti bahwa tidak ada kata terlambat untuk menemukan kebahagiaan. Jangan takut untuk membuka hati. Karena bersama seseorang, hidup yang tadinya hampa bisa menjadi penuh warna kembali. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Jika kisah ini memberikan sedikit kehangatan atau inspirasi, jangan lupa untuk like dan subscribe.
Silakan juga bagikan cerita Anda di kolom komentar. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia.